Selamat malam, nama saya Septianov Bakar Besi. NIM saya 19102147. Di malam ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester interpersonal skill. Di sini saya akan memilih 4 soal, dan 4 soal itu ada satu soal yang diwajibkan oleh setiap mahasiswa untuk menjawab soal itu, yaitu soal nomor 6. Di sini saya akan menjawab 4 soal. Dengan soal yang pertama, di sini saya memilih soal nomor 1. Dengan begitu bunyi soalnya adalah, terdapat pernyataan Mahatma Gandhi di mana yang berbunyi, mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Dalam materi, berikan pendapat Anda terhadap hal tersebut dan ceritakan pengalaman Anda berkenaan dengan pernyataan tersebut. Ya, menurut saya di sini yang dikatakan Mahatma Gandhi yaitu mereka tidak dapat merenggut harga diri kita jika kita tidak memberikannya kepada mereka. Sama di sini saya mengambil makna bahwa apa yang dikatakan orang lain terhadap hidup kita, baik itu teman maupun orang yang kurang baik, kenal dengan kita, tidak akan punya pengaruh jika kita tidak menyetujui. Contohnya saja seperti pengalaman saya ya, karena saya juga lebih suka banyak belajar, lebih suka banyak mencari pengalaman, lebih suka sharing bersama teman-teman, membuka wawasan. Dan di situ juga banyak orang, teman-teman saya yang suka menjudge bahwa lu jangan gini nyong, terus kayak diolok-olokin. Cuman ada satu teman saya yang membuka pikiran saya, wawasan saya, bahwa nyong Septianov, kamu tidak usah dengar perkataan mereka. Apa yang kamu jalani sekarang, jalani, yakin dan percaya. Intinya kamu bisa menghasilkan tren positif di dalam karir itu. Apalagi jujur saja, karir saya sebagai seorang DJ, di mana DJ itu dikenal di tempat hiburan dunia malam. Dan mungkin dunia malam banyak orang sudah mengetahui lah bahwa mabuk-mabukan, minum-minuman, alkohol segala. Tapi di sini saya mau berusaha bahwa di dalam hal negatif itu saya mau merubah paradigma orang, pandangan orang tentang dunia malam, bahwa saya bisa menghasilkan hasil yang positif dalam kehidupan saya, yaitu bisa menghasilkan uang sendiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Dan bisa juga memotivasi rekan-rekan saya, teman-teman saya. Bahkan saya akan merubah paradigma itu, di mana apa yang dikatakan orang-orang tentang saya, karir saya, dunia saya akan rubah, sehingga dari ocehan belakang ke depannya bisa menjadi tepuk tangan, dan bisa juga menjadi motivasi buat mereka yang selama ini masih suka menjudge saya. Tapi saya terima itu dengan baik dan harus tetap menghasilkan hasil yang positif. Segitu saja untuk soal nomor pertama dari saya. Kemudian soal yang kedua, di sini saya memilih soal kedua, yaitu sebagai individu yang proaktif, bagaimana cara Anda menanggapi situasi sekarang di mana pandemi sedang terjadi dan respon publik terhadap hal tersebut seakan-akan tidak mau tahu. Respon saya positif saja. Apalagi di Indonesia ini angka pandemi corona sedang tinggi-tingginya, dan kita tahu bahwa banyak orang meninggal ya. Dan kita juga harus lebih mematuhi protokol kesehatan karena memang pemerintah sedang berjuang mati-matian untuk melenyapkan virus ini, dan situasi juga harus kembali normal. Dan kemudian banyak pelajaran saya ambil bahwa harus lebih giat lagi dalam belajar, apalagi dalam perkuliahan online. Memang tidak ada waktu bertatap muka langsung, tetapi mungkin bisa menjadi pelajaran penting bagi kehidupan saya. Anda harus mengambil semua hasil positif dalam setiap segala pandemi ini. Tapi yang saya sedikit kecewa tentang pemerintah, di mana banyak kebebasan berpendapat tentang pandemi ini. Contohnya Blitzkrieg SID, di mana tentang hukum selama pandemi ini saya lihat
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Karena memang banyak orang-orang bahkan di media sosial beredar bahwa suatu pandemi itu settingan, konspirasi, tapi kita tidak tahu pandangan orang-orang itu. Jadi kita harus juga menerima bagaimanapun. Yang lebih penting mungkin di tahun ini, terlebih khusus tahun corona, bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua dan harus mengambil segala sesuatu dengan hal positif. Sekian. Kemudian soal yang saya akan ambil yaitu soal nomor 4, di mana soal yang berbunyi ceritakan tentang cita-cita Anda dan bagaimana diri Anda 10 tahun dari sekarang sudah menjadi diri Anda di saat tersebut. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses, membanggakan orang tua dan adik-adik saya semua. Apalagi saya anak yang pertama, saya harus menjadi contoh bagi adik saya. Saya harus menuntun mereka di dalam hal positif. Itu saja. Dan prinsip saya tidak mau menjadi orang pintar, tapi saya mau menjadi orang bodoh di antara orang pintar. Karena saya juga di dalam karir saya harus, selagi saya bisa, saya harus membantu teman-teman saya yang belum bisa, sehingga dalam karir DJ saya, teman-teman saya juga yang selalu support saya bakal bantu mereka dimanapun mereka berada. Dan mungkin itu aja dari saya. Dan 10 tahun ke depan nanti saya berusaha bisa menjadi orang yang mapan, bertanggung jawab, berwibawa, dan bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Kemudian soal terakhir yang saya pilih, yang wajib, yang dikatakan oleh Pak dosen, yaitu soal nomor 6. Dari pertemuan sebelum UTS, Anda diajarkan untuk menjadi pribadi yang independen. Sebelum nanti menjadi pribadi yang interdependen atau saling ketergantungan, menurut Anda, apakah yang disebutkan independen dan apakah Anda sekarang sudah ada dalam fase independen atau belum? Serta jelaskan apa beda independen dan egois. Jadi menurut saya, independen itu adalah kebebasan, merdeka. Atau saya bisa mengambil makna sedikit, independen itu adalah berdiri di atas kaki sendiri. Karena di sini saya bisa mengambil contoh ya. Sebuah negara yang tidak mampu berdiri sendiri dan bergantung kepada negara lain itu bukan independen. Kalau negara independen, negara yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri dan mampu mewujudkan kerjasama antar negara lain agar bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dan menurut saya, egois merupakan sifat alamiah yang menurut saya ya, ego lah, dimana lebih ke hal negatif. Contohnya seperti seorang udah salah tapi masih mau mempertahankan kesalahannya itu demi kemenangannya dia, padahal dia sudah tahu itu salah, tapi dia masih mempertahankan itu agar dia bisa menang, dia bisa tidak dianggap remeh. Begitulah menurut saya. Jadi sekarang saya belum independen, saya masih bergantung kepada orang tua, tapi saya berusaha dengan karir saya sekarang, apalagi untuk kuliah, terlebih khusus di sistem komputer, saya berusaha bisa menghasilkan suatu karya juga, agar apa yang saya pelajari dari semester 1 bahkan sampai saya wisuda, saya bisa menjadi orang yang sukses nanti ya, bisa membanggakan orang tua terlebih khusus, dan tidak bakal menyusahkan mereka lah. Itu saja dari saya, dan terima kasih atas waktunya. 4 soal itu sudah saya jawab, dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat malam, Tuhan memberkati.